Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama dengan saya sendiri Lisana Yarsina NIM 01, yang kedua Arsita Novianti NIM 22, yang ketiga Jihan Cahya Rembuleni NIM 36, yang keempat Isnailia Zahin Syahida NIM 46, yang kelima Arya Aziza Ahmad Geni NIM 57. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Analisa kadar protein ikan nila yang diawetkan dengan biji picung muda. Ikan nila adalah salah satu ikan air tawar yang hasilnya melimpah. Agar tetap segar dilakukan pengawetan. Salah satu pengawet yang dapat digunakan adalah pengawetan menggunakan biji picung muda. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa kadar protein ikan nila yang diawetkan tanpa biji picung muda dan kadar protein ikan nila segar setelah diawetkan dengan biji picung muda. Metode dilakukan secara eksperimental 3 kali perlakuan, yaitu perlakuan A, penyimpanan suhu 16 derajat Celcius tanpa lumuran biji picung muda. Perlakuan B, penyimpanan pada suhu 16 derajat Celcius dengan lumuran biji picung muda. Dan perlakuan C, yaitu penyimpanan suhu 26 derajat Celcius dengan lumuran biji picung muda. Setiap perlakuan diulang masing-masing 6 ulangan. Kadar protein ikan nila yang diawetkan dengan biji picung muda pada lama waktu penyimpanan masing-masing menunjukkan hasil yang berbeda. Biji picung muda yang digunakan untuk pengawetan menjadi solusi untuk menghambat penurunan kadar protein pada ikan. Pendahuluan. Ikan nila banyak dibudidayakan dan dikonsumsi di Indonesia. Ikan mempunyai nilai cerna dan mengandung protein dengan asam amino esensial sempurna. Daging ikan memiliki karakteristik mudah rusak, sehingga umur simpannya pendek. Untuk itu, dilakukan pengawetan, yaitu dengan pengawet alami menggunakan biji picung muda. Tumbuhan picung dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Biji picung ini mengandung senyawa antioksidan yang berfungsi sebagai anti kanker, antara lain vitamin C, ion besi, dan beta-karoten, serta mengandung senyawa golongan flavonoid diantaranya asam sianida, asam hidrokarbat, asam kaolomorgrat, asam folat, dan tanin yang berfungsi sebagai antibakteri. Pada penelitian sebelumnya, biji picung sudah digunakan untuk pengawetan ikan kembung segar. Pada pengawetan ikan kembung, penggunaan picung ditambah dengan NaCl dan disimpan pada suhu ruang yang bertujuan untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Penelitian ini akan menggunakan lumuran biji picung dengan ketebalan 3 mm sebagai bahan pengawet ikan nila dengan suhu penyimpanan 60 derajat Celcius dan 26 derajat Celcius. Belum ada penelitian mengenai efek biji picung terhadap kandungan kadar protein ikan nila setelah diawetkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar protein ikan yang diawetkan tanpa biji picung muda dan kadar protein ikan nila setelah diawetkan dengan biji picung muda. Alat dan bahan. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan nila, Oreochromis niloticus, yang diawetkan dengan biji picung muda, Pangium edulaein. Adapun bahan tambahan yang digunakan yaitu aquades, asam sulfat, salt mixture, reagenesol, dan natrium hidroksida 30%. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat sektio, timbangan, spektrofotometer, visible 752 UV grating, aksesoris gelas, timbangan analitik tipe HWH-DJ 6002A, labu jedal, lemari asam, pipet tetes, hot plate, Erlenmeyer, labu ukur, corong, gelas beker, gelas ukur, dan gelas arloji. Metode. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan dan 6 kali ulangan, yaitu perlakuan pertama ikan nila pada suhu 16 derajat tanpa lumuran, perlakuan 2 ikan nila dengan lumuran biji picung muda pada suhu 16 derajat, perlakuan 3 ikan nila yang dilumuri biji picung muda pada suhu 26 derajat. Penentuan kurva standar konsentrasi nitrogen dibuat larutan 50 ppm nitrogen sebagai standar, yaitu dengan menimbang amonium sulfat
sebanyak 0,2358 gram yang dilarutkan dengan aquades dalam labu ukur 1000 mili sampai tanda batas. Kemudian dilakukan pengenceran hingga didapat larutan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 ppmn. Dihidupkan spektrofotometer dan ditunggu selama 20 hingga 30 menit untuk setiap digunakan pengukuran absorbansi. Dimasukkan hasil setiap larutan pengenceran ke dalam tabung gelas, ditetesi dengan reagen Nestle sebanyak 5 tetes, ditunggu perubahan warnanya selama 5 hingga 10 menit, kemudian dilakukan pengukuran absorbansinya pada panjang gelombang 420 nm. Penentuan kadar protein ikan nila. Dilakukan dekstruksi, yaitu dengan menimbang sampel yang sudah dihaluskan sebanyak 1 gram, ditambahkan dengan asam sulfat sebanyak 15 mili, dan salt mixture sebanyak 4 hingga 5 gram. Hasil dekstruksi berwarna jernih atau hijau jernih. Kemudian hasil dekstruksi ditunggu sampai dingin dan ditambahkan dengan aquades sebanyak 10 mili. Hasil dekstruksi ditambahkan dengan natrium hidroksida 30% sebanyak 30 mili secara sedikit demi sedikit. Kemudian dilakukan pengenceran dan dipindahkan secara kuantitatif dari labu jedal ke labu ukur. Kemudian ditambahkan dengan aquades sampai tanda batas. Larutan di atas diambil sebanyak 5 mili, kemudian diencerkan di dalam labu ukur 500 mili dan ditambahkan aquades sampai tanda batas. Diambil sebagian larutan dari pengenceran terakhir, dimasukkan ke dalam sel gelas, dan ditambah 5 tetes reagen Nestle. Ditunggu 5 hingga 10 menit, kemudian dibaca absorbansinya dengan panjang gelombang 420 nm. Kemudian nilai ppm dihitung dengan kurva standar hasil penentuan di atas. Di sini saya akan membahas hasil dan diskusi berdasarkan hasil analisis kadar protein ikan nila segar pada suhu 16 derajat Celcius tanpa biji picung dapat dilihat pada gambar 1 yang menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan, namun cenderung mengalami penurunan kadar protein ikan nila. Hasil analisis menunjukkan kadar protein ikan nila segar yang semakin lama waktu pengawetan, maka semakin rendah kadar protein yang terkandung di dalam ikan nila tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh kandungan air yang semakin meningkat pada suhu yang rendah, sehingga mengakibatkan kadar protein pada ikan nila semakin menurun. Penyimpanan pada suhu rendah mempengaruhi penurunan mutu yang berhubungan dengan kerusakan pada mutu ikan nila segar. Kemudian pada gambar 2 bisa kita lihat di sini diagramnya bahwa hasil analisis kadar protein ikan nila segar yang diawetkan pada suhu 16 derajat Celcius dengan biji picung lebih cepat mengalami penurunan kadar protein dibandingkan dengan perlakuan yang tanpa dilumuri biji picung. Diduga hal tersebut terjadi karena biji picung mengalami kandungan senyawa tanin yang dapat mengawetkan ikan nila, namun dapat menyebabkan penurunan pada kadar protein ikan nila. Pada kadar protein perlakuan A dan perlakuan B mengalami penurunan kadar protein yang hampir sama. Ini disebabkan penyimpanan ikan pada suhu rendah dapat menghambat terjadinya penurunan dari pH daging. Penambahan biji picung menyebabkan daging ikan nila mengalami perubahan struktur menjadi terbuka dan memudahkan bagi komponen kimiawi tertentu untuk masuk ke dalam daging. Kemudian kita lihat pada gambar 3 atau diagram ketiga bahwa hasil analisis kadar protein ikan nila segar yang diawetkan pada suhu 26 derajat Celcius dengan biji picung lebih cepat mengalami pembusukan dibandingkan dengan perlakuan sebelumnya. Diduga hal tersebut disebabkan oleh pengaruh suhu yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan yang lainnya. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai hasil analisis kadar protein dari ikan nila. Diketahui bahwa pengawetan dengan perlakuan B atau dengan pelumuran biji picung dengan ketebalan 3 mm pada suhu 16 derajat mampu mengawetkan ikan nila selama 7 hari. Sedangkan dengan perlakuan C atau pelumuran biji picung dengan ketebalan 3 mm pada suhu 26 derajat mampu mengawetkan ikan nila selama kurang lebih 3 hari.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama penyimpanan akan semakin menurun kadar protein dari ikan nila tersebut. Diketahui bahwa rata-rata kadar protein pada penyimpanan selama 40 jam dengan perlakuan A adalah 16,011%, perlakuan B adalah 16,003%, dan perlakuan C adalah 13,256%. Hasil tersebut tidak menunjukkan adanya beda signifikan pada kadar protein ikan nila. Terjadinya penurunan kadar protein disebabkan oleh proses denaturasi. Denaturasi sendiri dapat terjadi karena beberapa faktor, yakni seperti panas dan juga bahan kimia yang merusak ikatan hidrogen pada protein tersebut. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan kadar protein adalah suhu dan juga lama waktu penyimpanan. Semakin tinggi suhu, maka semakin banyak dan semakin cepat pula kadar protein yang menurun. Begitu pula dengan lama waktu penyimpanan. Semakin lama waktunya, maka penurunan kadar protein akan terjadi semakin banyak. Semakin tinggi kandungan air pada ikan nila, maka semakin rendah pula kandungan proteinnya. Hal ini dilatar belakangi karena terjadinya akumulasi asam laktat yang menyebabkan banyak protein myofibril yang rusak, sehingga hal tersebut mengakibatkan protein kehilangan kemampuan untuk mengikat air. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis kadar protein ikan nila yang telah diawetkan, dapat disimpulkan bahwa kadar protein tertinggi adalah pada ikan nila yang diawetkan dengan biji picung muda pada suhu 16 derajat Celcius. Semakin rendah suhu, maka semakin tinggi kadar protein. Penyimpanan pada suhu rendah mampu mempertahankan kadar protein ikan nila. Disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan pada kadar protein pengawetan ikan dengan biji picung muda dengan suhu yang lebih rendah. Sifat karakter fitokimia biji picung muda terhadap pengawetan ikan dan ekstrak picung untuk menghambat pertumbuhan mikroba, pembusuk dalam daging ikan nila, dan memperpanjang daya simpan daging ikan nila. Untuk mempertahankan mutu ikan nila yaitu dengan pengawetan suhu yang lebih rendah.